Oke, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan simpangan rata-rata, gitu ya. Nah, jadi hati-hati jangan sampai keliru dengan simpangan baku, rumusnya beda ya. Jadi ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku. Oke, kalau simpangan rata-rata rumusnya adalah ya, jadi simbolnya SR, ini simpangan rata-rata sama dengan sigma dari XI min X bar, gitu ya, dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita perhatikan di sini dari rumusnya XI itu adalah datanya ya, 4, 5, 8, 9, 9. Nah, X bar ini adalah rata-ratanya, otomatis karena di sini dibutuhkan di rumusnya adalah rata-rata, berarti kita harus cari rata-ratanya gitu ya. Jadi seperti ini kita cari rata-rata dulu. Nah, kita masih ingat ya mencari rata-rata. Jadi X bar sama dengan, nah, jumlahkan semua datanya. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 dibagi dengan, nah, banyaknya data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gitu ya. Nah, kita hitung semuanya. 4 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 9. Habis itu dibagi 5. Jadi sama dengan 7 ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita membuat tabel. Boleh pakai rumus gitu ya, boleh pakai tabel, lebih enak pakai tabel. Kita bikin aja tabel gitu ya. XI nya adalah 4, 5, 8, 9, 9 gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kita butuh ini XI dikurangi X bar gitu ya. Jadi berarti di sini XI kurangi X bar gitu aja gitu ya. Nah, berarti X barnya berapa? Rata-ratanya 7 gitu ya. Jadi X nya 4. Nah, ini ada mutlak. Kalau mutlak itu berarti harus positif nilainya ya. Jadi 4 kurangi 7 minus 3 karena dimutlakin gitu ya, jadinya plus 3. 5 kurangi 7 gitu ya, jadi 5, ini kurangi 7. Nah, jadi berapa? Minus 2, jadinya 2 gitu ya. 8 kurangi 7 jadinya 1. 9 kurangi 7 2, 9 kurangi 7 2. Nah, ini tinggal dijumlahkan gitu. Ini sigmanya gitu ya. Jadi jumlahnya berapa gitu. Jadi jumlahnya adalah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 adalah 10. Nah, udah. Jadi sigma XI nya, sigma XI min X barnya adalah 10 dibagi N nya ada 5. Jadi sama dengan 2. Oke, jadi kenapa pakai tabel? Itu lebih enak pakai tabel ya. Oke, sekian. Oke, kali ini kita akan bahas tentang variansi ya. Oke. Nah, variansi dari data 10, 8, 6, 14, 12 adalah berapa? Nah, sebelum kita bahas variansi, kita harus tahu dulu ya bedanya antara simpangan rata-rata dengan variansi gitu. Jadi jangan sampai keliru ya. Variansi nama lainnya adalah ragam gitu ya. Jadi nama lainnya adalah ragam. Jadi kalau ditanya ragam itu berarti variansi gitu ya. Nah, kalau simpangan rata-rata itu rumusnya sigma gitu ya, XI min X bar gitu ya, dibagi N gitu. Nah, kalau variansi S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, bedanya seperti ini gitu ya. Jadi kalau simpangan rata-rata cuman XI min X bar dimutlakin gitu ya, dibagi N. Kalau variansi sigma XI min X bar kuadrat dibagi N, jadi ada kuadratnya, jadi di situ bedanya ya, jadi dikuadratin. Oke, caranya sama seperti simpangan rata-rata. Kita bikin tabel dulu. Nah, karena di sini ada apa? Di sini ada rata-rata, berarti harus cari rata-rata dulu gitu ya. Jadi X bar itu sama dengan X bar sama dengan jumlah data semuanya, jadi 10 ditambah 8 ditambah 6 tambah 14 ditambah 12 gitu ya. Nah, dibagi banyaknya data ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 datanya gitu. Nah, ini kita jumlahkan semua gitu ya. Nah, jadi 6 tambah 14 gitu ya, biar gampang nih gitu. Terus 8 tambah 12 sama
tambah 10 gitu ya. Jadi ini 20, 10 jadi 50 dibagi 5. Jadi rata-ratanya adalah 10. Oke, kita simpan rata-ratanya 10. Nah, berikutnya adalah bikin tabel XI dulu gitu ya. Nah, jadi di sini kita nggak perlu urutkan ya. Jadi langsung aja 10, 8, 6, 14, 12 gitu ya. Nggak perlu ngurutin. Karena apa? Ya biar cepat gitu ya. Karena kalau ngurutin ya kita harus nambah waktu lagi untuk mengurutkan. Jadi nggak perlu ngurutin gitu ya. Nah, berikutnya adalah di sini ada XI min X bar. Berarti kita cari dulu XI min X bar gitu. Nah, jadi XI data dikurangi rata-rata. Rata-ratanya 10 gitu ya. Nah, datanya 10 gitu ya. Jadi 10 kurangi 10 0 gitu ya. Terus 8 kurangi 10 minus 2, minusnya nggak usah dibawa ya, jadi 2 aja gitu ya. 6 kurangi 10 minus 4, jadi tulis saja 4 gitu ya. 14 kurangi 10 4, 12 kurangi 10 2 gitu ya. Oke, nah berikutnya karena di sini diminta dikuadratin, jadi XI min X bar kuadrat gitu ya. Jadi XI min X bar kuadrat, jadi ya tinggal kita kuadratkan data ini ya. Jadi 0 kuadrat, ini 0 ya, dikuadratin 0, 2 dikuadratin 4, 4 dikuadratin 16, 4 dikuadratin 16, 2 dikuadratin 4. Nah, jadi kita cari sigmanya gitu ya. Nah, yang dicari sigmanya ini aja ya, gitu, data XI min X bar kuadrat, yang lainnya nggak usah. Oke, jadi 4 tambah 16 20, 16 tambah 4 20, jadi 40 gitu ya. Nah, udah selesai. Jadi S kuadrat itu sama dengan 40 dibagi N. N-nya banyaknya data, ada berapa? Ada 5 gitu ya. Jadi 40 bagi 5 8 gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jadi seperti itu. Jadi bedakan antara simpangan rata-rata dengan variansi. Sekian. Oke, nah materi berikutnya di statistik bagian penyebaran data adalah menentukan simpangan baku. Nah, ini juga sama, jangan sampai keliru dengan simpangan rata-rata gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari simpangan baku? Nah, untuk mencari simpangan baku gitu ya. Nah, untuk mencari simpangan baku itu kita harus mencari variansinya dulu gitu ya. Variansi itu sigma gitu ya. XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, ini adalah variansi gitu ya. Ini variansi atau ragam gitu. Nah, kalau simpangan baku itu adalah S-nya gitu ya. Jadi ini simpangan baku. Jadi tinggal diakarin aja kalau nyari simpangan baku gitu ya. Nah, jadi dari variansi diakarin nanti dapat simpangan baku gitu, karena kan S kuadrat gitu ya. Nah, nyari S tinggal diakarin gitu. Jadi tetap kalau untuk mencari simpangan baku, yang pertama kita lakukan adalah mencari variansi dulu gitu ya. Nah, karena di sini ada rata-rata, ya berarti kita harus cari rata-rata dulu. X bar itu sama dengan, nah datanya semuanya dijumlahin, 10 ditambah 8 ditambah 6 tambah 14 tambah 12 dibagi banyaknya data, jadi ada 5. Nah, ini sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Oke, rata-ratanya dapat 10 ya. Nah, berikutnya adalah kita membuat tabel gitu ya, XI. Nah, di sini nggak perlu kita ngurutkan datanya ya gitu. Jadi tulis saja data yang ada 10, 8, 6, 14, 12 gitu. Nah, terus di sini XI min X bar. Oke, kita cari XI kurangi X bar gitu ya. X barnya rata-ratanya 10, XI nya 10 gitu ya. Jadi 10 kurangi 10 0. Terus 8 dikurangi 10 gitu ya, minus 2. Jadi minusnya nggak usah dibawa, 2 aja. 6 kurangi 10 minus 4 gitu ya. Jadi tulis 4 aja. 10 kurangi 14 kurangi 10 4, 12 kurangi 10 2 gitu ya. Nah, berikutnya adalah XI min X bar dikuadratin gitu. Nah, karena yang diminta adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat gitu ya. Jadi 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16,
4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. Nah, baru kita cari jumlahnya. Berapa jumlahnya gitu ya. Jumlahnya 4 tambah 16 20, 16 tambah 4 20. Jadi totalnya adalah 40. Nah, berarti S kuadratnya adalah atau variansinya adalah 40 dibagi 5 gitu ya. Oke, di sini jadi N-nya adalah 5, sigma XI min X bar ini gitu ya. Itu jadi 40. Nah, sama dengan berapa? 8. Ingat, yang kita cari ini baru variansi gitu ya. Sedangkan yang diminta adalah simpangan baku. Jadi, untuk mencari simpangan baku itu tinggal diakarkan. Jadi, S itu sama dengan akar 8 gitu. Nah, akar 8 berapa? Gitu ya. Nah, ini disederhanakan gitu ya. Jadi, akar 4 dikali 2. Jadi sama dengan 2 akar 2. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah bebek. Oke. Nah, jadi di situ bagaimana cara mencari simpangan baku, yaitu kita cari variansi dulu. Baru diakarin dapatlah simpangan baku. Oke, sekian. Oke, kali ini akan kita bahas tentang jangkauan. Apa itu jangkauan gitu ya? Jangkauan adalah selisih data terbesar gitu ya dengan data terkecil. Nah, jadi kalau misalkan ini kebetulan urut, nah kalau misalkan enggak urut maka kita harus urutkan mana yang terbesar mana yang terkecil. Jadi kita tinggal cari selisih data terbesar dengan data terkecil gitu ya. Oke, jadi untuk mencari jangkauan gitu. Jangkauan gitu ya. Jadi sama dengan data max gitu ya, X max gitu ya, dikurangi data minimum gitu. Jadi yang tertingginya berapa? 9, yang terendahnya adalah 4, jadi sama dengan 5. Jadi bebek ya. Jadi seperti itu untuk mencari jangkauan.